Nggak bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Baiklah. Kita akan masuk ke chapter berikutnya, yaitu nonlinear programming. Akan kita bahas mengenai one dimensional method. Nah, bagaimana nonlinear programming dan one dimensional method ini ya? Nah, ini kenapa ada problem seperti ini, karena kita bisa melihat dari fungsi objektif dan constraint-nya. Kenapa dibilang nonlinear programming gitu ya? Nah, karena misalkan di sana ada objektif atau salah satu constraint-nya yang bukan linear bentuknya. Nah, langsung itu kita kategorikan sebagai nonlinear programming ya. Nah, kemudian di sana juga kita bisa melihat mungkin saja si fungsinya itu tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi merupakan fungsi implisit. Waktu di kalkulus sudah belajar ya fungsi implisit, misalkan yang ada memuat YX gitu ya, dua seperti itu belajar di kalkulus. Atau juga itu merupakan suatu fungsi yang complicated untuk dimanipulasi. Jadi kadang-kadang kalau ada kan yang fungsi implisit yang tidak bisa dibentuk dalam satu bentuk X atau Y gitu ya. Nah, itu kita masukkan ke nonlinear programming gitu ya. Jadi bentuknya yang memang tidak bisa juga dia dalam bentuk polinomial dan bentuknya apa namanya pokoknya selain yang linear aja ya itu masuknya ke non-linear programming. Termasuk misal kalau menemukan fungsi eksponen ya eksponen juga masuk ke yang bukan linear kan, lihat dulu apakah eksponennya itu ada pangkat x sekian gitu ya baru kita lihat. Tapi kalau dia bentuknya linear, eksponen tidak masalah karena eksponen itu kan sebetulnya hanya berupa suatu konstanta sama dengan 2,71 sekian, sementara masih 2,71 sekian gitu ya, karena ada orang yang sedang menghitung kembali berapa sebetulnya nilai itu. Nah, ada ilmuwan Jerman yang sedang menghitung kembali bahwa itu kemungkinan bukan nilai yang 2,7 sekian gitu. Nah, jadi itu gitu ya. Kenapa sampai timbul ada nonlinear programming? Nah, kemudian di sini juga diantaranya, nah karena ada dua hal tadi, jadi bahwa si fungsinya itu tidak dinyatakan secara eksplisit, jadi mungkin bentuknya implisit, kemudian fungsi atau fungsinya juga baik itu di objektif maupun di pembatasnya atau constraint-nya itu susah untuk dimanipulasi, maka kita akan menggunakan metode-metode yang akan kita gunakan di sini gitu ya. Nah, karakter-karakter yang seperti ini, fungsi-fungsi yang seperti ini tidak bisa tidak bisa dipecahkan dengan menggunakan metode klasik, yaitu dengan metode analitik ya, atau kita sebut sebagai metode eksak. Nah, contohnya ketika Anda di kalkulus gitu ya. Nah, itu adalah metode-metode eksak atau metode-metode analitik gitu yang digunakan dalam menyelesaikan problem persamaan matematika. Nah, kita akan belajar bagaimana kalau yang tidak bisa digunakan oleh dipecahkan dengan kalkulus. Nah, metode-metode yang akan dipelajari dalam bagian ini gitu ya merupakan metode-metode yang prinsipnya merupakan numerik gitu ya. Jadi prosesnya itu merupakan proses kalkulasi yang numerik gitu yang akan memberikan nantinya itu solusinya itu diperoleh dari perhitungan numerik gitu. Ya, jadi ada proses-proses seperti iterasi di dalamnya. Nah, lain dengan kalkulus kan, kalau kalkulus
berbeda gitu. Nah, di sini nilai optimal dari fungsi objektif itu dihitung setelah menentukan dari nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi kalau mungkin agak berbeda ya dengan di kalkulus. Kalau bukan mungkin, kalau di kalkulus kan kita langsung menghitung fungsi objektifnya gitu ya. Berapa nilai optimalnya. Nah, kalau di sini kita akan menentukan nilai fungsi objektif itu setelah kita menentukan nilai objektif dari variabel keputusan. Yang merupakan variabel keputusan itu adalah X1, X2, X3 dan sebagainya, atau P1, P2, P3 dan sebagainya. Terserah Anda menotasikannya apa. Tadi saya bilang ada perbedaan bahwa dalam metode kalkulus dengan metode dengan numerik di sini bagaimana cara menentukan fungsi objektifnya ya. Mana yang terlebih dahulu dan mana yang dilakukan belakangan gitu. Nah, kemudian Anda sebetulnya sudah mengenal beberapa jenis fungsi ya ketika belajar kalkulus. Ada fungsi yang memiliki hanya satu puncak gitu ya, atau juga ada yang memiliki banyak puncak. Yang satu puncak itu dinamakan dengan unimodal function, dan yang memiliki lebih dari satu puncak itu dikatakan multimodal. Kalau Anda perhatikan fungsi sinus, fungsi kosinus gitu ya. Nah, itu merupakan fungsi multimodal karena ketika Anda membuat graf antara misalkan 0 sampai 720 gitu ya, ada beberapa fungsi peak dan ada beberapa fungsi lembah ada yang beberapa lembah dan ada beberapa puncak gitu. Namun di unimodal itu kalau unimodal function hanya memiliki satu peak ya untuk maksimum dan satu lembah itu untuk minimum. Kalau misalkan hanya 0 sampai 180 gitu ya, sinus atau kosinus itu hanya memiliki satu puncak. Nah, suatu fungsi dari satu variabel, misalkan X saja gitu ya, sebuah fungsi dari satu variabel tunggal atau variabel tunggal ya, misalkan X saja gitu ya, misalkan kayak kayak X kuadrat ditambah 5X misalkan ditambah 6 gitu ya, misalkan berapa puncak tuh. Itu kan cuma satu puncak, walaupun apakah itu unimodal atau multimodal gitu. Padahal itu kan fungsinya X kuadrat gitu. Tapi kan dia hanya X gitu. Hanya satu variabel saja, X saja. Tapi kalau misalkan udah variabelnya udah X kuadrat, Y kuadrat, nah itu udah bukan satu variabel lagi ya. Tapi kalau hanya memuat X saja berarti dia adalah fungsi dengan satu variabel. Dikatakan unimodal jika diberikan dua nilai ya dari variabel-variabelnya itu, maka nanti akan kita melihat bahwa ada satu titik gitu ya yang memiliki nilai yang lebih baik gitu ya untuk fungsinya itu. Nah, jadi kalau jadi nanti akan dilihat bahwa kalau diberikan dua buah nilai gitu ya, dua buah nilai pada dua buah variabel, misalkan katakanlah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2 gitu ya, seperti itu. Nah, nanti ada satu nilai
dari variabel keputusan itu yang memiliki nilai fungsi objektif yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya, dengan yang satunya. Mau katakanlah kalau X1 itu memiliki X1 sama dengan 5 itu jauh lebih baik gitu ya nilainya dibandingkan dengan kalau kita masukkan ke fungsi tujuan dibandingkan kita memilih X2 sama dengan 2 gitu ya, lebih minimum misalkan kalau kita memberikan nilai X1 sama dengan 5. Nah, secara matematik kita bisa melihat seperti ini. Sebetulnya ini kalau di kalkulus ini sudah ada kan ketika belajar fungsi kalau nggak salah. Di situ ada yang saat monoton naik, monoton turun gitu ya, yang seperti itu ini sebenarnya sudah belajar di sana itu. Nah, ini ada definisi secara matematik. Suatu fungsi fx itu dikatakan unimodal apabila x1 kurang dari x2 itu kurang dari x star. Ini mengakibatkan fx2 itu kurang dari fx1. Dan x2 lebih besar dari x1, lebih besar dari x star. Ini mengakibatkan fx1 kurang dari fx2, di mana x starnya adalah titik minimumnya. Nah, ini menandakan bahwa posisi si X star itu seperti apa di antara variabel X1 dan X2 ya. Jadi kalau misalkan Anda melihat ini X star itu adalah satu titik, kalau tadi kan saya hanya memberikan 2 titik X1 dan X2. Ini misalkan ada tiga titik bahwa X1, X2 kurang dari X star itu ya sembarang titik lah yang sebetulnya bukan yang sebetulnya yang keberadaannya itu dia itu lebih besar daripada X1 dan X2. Tapi ini mengakibatkan bahwa fx2 itu kurang dari fx1. Artinya kan semakin ke sini nilainya semakin apa? Semakin min. Sekarang gini, ada X1 kurang dari X2, kemudian fx2 itu kurang dari fx1. Kalau ada nilai yang memberikan x2-nya itu satu nilai yang lebih besar daripada X2, kira-kira akibatnya apa? Minimum, Bu. Lebih kecil lagi kan, karena ini udah bilang bahwa X1 kurang dari X2 kurang dari X star. Ini mengakibatkan fx2 kurang dari fx1. Artinya kan berarti semakin besar nilainya akan semakin minimum ya kan. Nah, kalau X2 lebih besar X1 lebih besar X star, ini mengakibatkan fx1 kurang dari fx2, maka X star ini adalah minimum poinnya. Kenapa? Karena ini kan kenapa kalau fx1 kalau ini mengakibatkan seperti ini, yang lebih kecil daripada x1 itu akan membuat bahwa dia itu paling lebih minimum lagi gitu ya kalau dimasukkan ke fungsi tujuan. Nah, dengan dua kondisi seperti ini, maka dikatakan bahwa X star itu merupakan titik minimum dari fungsi variabel keputusannya yang akan memberikan nilai optimum yang di sini merupakan nilai minimum dari si fungsi tujuan. Jadi gitu ya. Coba kembali sedikit ke kalkulus ya, mengingat lagi gitu. Anda mungkin kalau dulu bilang X1 kurang dari X2, maka fx2 kurang dari fx1 itu kan misalkan hanya seperti itu saja, maka dikatakan itu adalah monoton turun misalkan ya, seperti itu, atau apalagi kan monoton naik gitu. Nah, itu yang adanya seperti itu. Nah, ini hanya X star ini sebagai bagian dari apa ya, umum lah, nilai X yang umum gitu ya. Di sini ada satu nilai X star yang kondisinya seperti ini, dan ada kondisi seperti ini, kemudian ada kondisi seperti ini, kemudian maka ternyata kita bisa menyimpulkan di sini bahwa si X star itu adalah minimum point. Nah, ini dua ini bukan berarti bahwa dia
kondisi 1 dan kondisi 2 ini gini, jika kan ini ada dan gitu ya, jika ada kondisi yang seperti ini dan kondisi yang seperti ini gitu ya, maka XR itu disebut minimum point. Jadi bisa saja hanya yang seperti ini saja gitu ya, yang pertama saja, atau mungkin yang kedua saya, tidak berarti harus dua-duanya, tidak dua-duanya gitu ya. Nah, fungsi unimodal juga bisa merupakan fungsi yang non-diferensiabel. Yang non-diferensiabel itu yang seperti apa? Yang seperti apa? Halo? Yang non-diferensiabel itu yang seperti apa? Halo? Fungsinya tidak dapat diturunkan, Bu. Ya, misalkan itu dikarenakan apa yang tidak bisa diturunkan itu? Belajar tidak pakai di kalkulus? Belajar nggak? Dipelajari, Bu. Oke. Jadi kalau belajar, yang non-diferensiabel itu yang seperti apa? Yang seperti apa yang non-diferensiabel itu? Misalnya fungsi mutlak X, Bu. Kalau misalnya fx terus mutlak X, terus kalau misalnya di X yang 0 itu dia tidak bisa Oke, diferensialkan. betul. Nah, dia tuh kenapa tidak bisa itu kan kalau Anda memberi contohnya ya. Tapi kan harus secara general gitu. Kenapa dia dikatakan non-differentiable? Sebetulnya itu betul, tapi maksudnya betul untuk contohnya, tetapi secara umum kan kita tidak misalkan yang seperti misalkan kalau ditanya, pokoknya Bu yang seperti fungsi harga mutlak gitu, atau fungsi tangga gitu. Ya kita tidak fungsi harga mutlak. Tadi harga mutlak masalah mungkin bukan fungsi harga mutlak, fungsi tangga kali. Ya. Fungsi tangga atau fungsi harga mutlak? Harga mutlak kenapa dibilang tidak diferensiabel? Karena kenapa? Ini gimana kalkulusnya? Tahu fungsi tangga nggak? Yang mirip harga mutlak tapi dia ada dua ininya. Ada dua. Kalau harga mutlak kan cuma satu garisnya ya. Kalau ini agak ada dua atau agak tebel. Tahu nggak fungsi tangga? Tahu, Ini ada orangnya nggak sih? tahu, Bu. Ini pada ada nggak orangnya? Ada, Bu. Ada, Bu, ada, Bu. Coba saya absen. Kalau yang nggak ada cuma masuk nggak ada orangnya, udah saya matikan aja ya orangnya. Ada orangnya nggak? Coba Alia Anindita ada nggak? Ada nggak? Ada, Ibu. Alif, Ada, Bu. Amanda, Ada, Bu. Anissa, Ada, Bu. Asifa, Hadir, Bu. Astrid. Astrid? Oke. Remove. Oke. Kemudian Zimar? Ada, Zimar Bu. Darajat? Ya, Bu. Ejib? Ejib Jibril?
Kemudian Elizabeth, Hadir, Bu. Erzano, Ada, Bu. Gabriela, Ada, Bu. Genta, Ivana, Jonathan, Hadir, Bu. Mario, Hadir, Bu. Jonathan, Mario, oke. Ya, Bu, hadir. Ada ya. Oke, kemudian Meila, Hadir, Bu. Meisa, Hadir, Bu. Metania, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Nabila lagi, Nabila yang mana ini 2 apa 1? Ibu. Beda namanya. Hadir dua-duanya, Bu. Nurmala, Hadir, Bu. Konita, Hadir, Bu. Ratu, Hadir, Ibu. Rifda, Hadir, Bu. Samuel, Hadir, Bu. Samuel, Sofia, Hadir, Bu. Silva, Hadir, Bu. Risa, Farel, Hadir, Bu. Valencia, Hadir, Bu. Safiera, Yonatan, Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. tadi ada apa namanya Sandi, Hadir, Bu. ini siapa yang masuk lagi? Anda yang baru masuk siapa? Barusan namanya? Ya, ada Sandi, ya tadi ada. Oke. Saya kan tidak bertanya mengenai yang susah-susah gitu ya, hanya bertanya pada saat yang lalu-lalu. Dan sebetulnya tidak perlu Anda harus memahami terlalu dalam gitu ya ketika ditanya sebenarnya yang non diferensiabel itu seperti apa gitu. Tidak berarti bahwa Anda bukan orang matematika gitu ya, tidak paham nama-nama fungsi, tidak tahu yang namanya continue, discontinue, tidak tahu sama yang namanya diferensiabel, non diferensiabel. Karena kalau Anda ambil aktuaria, kemudian Anda belajar nanti menjadi aktuaris, ya Anda tuh harus tetap belajar matematika gitu. Kalau di luar yang namanya kalau Anda lihat jurnalnya itu benar susah loh. Keuangan itu punya fungsi yang fungsi matematikanya itu kompleks, tidak mudah, bukan hanya linear programming saja, bukan hanya untuk membuat pesawat fungsi yang kompleks itu, tapi ekonomi, keuangan itu adalah bidang-bidang yang memiliki fungsi-fungsi yang harus dipecahkannya itu, problemnya itu kompleks gitu. Karena satu ya, karena Anda bayangkan saja bahwa dalam ketika Anda membuat satu kebijakan ya, kebijakan tersebut itu harus melibatkan banyak hal, bukan hanya soal uang. Uang itu bukan hanya yang modal yang kita miliki. Anda harus menghitung inflasi, itu harus menjadi variabel kendala. Kemudian Anda juga harus memasukkan interest, harus memasukkan kemudian mungkin bagaimana tingkat perekonomian itu, harus memasukkan ada kemiskinan itu seberapa, tingkatnya itu, persentasenya itu seberapa, kesehatan, pendidikan itu kompleks sekali gitu. Dan mungkin fungsi yang akan Anda hadapi nanti itu tidak mudah ya, kalau langsung jadi direkturnya sih gitu ya, tinggal nyuruh bawahan gitu. Tapi kan tidak ya, kalau tidak apa ya, kita kan tidak
tidak ada yang bisa langsung, ya mungkin kalau kecuali Anda membuka usaha sendiri gitu ya, atau Anda punya company sendiri lah, kayak misalkan Erick Thohir ya udah selesai sekolah udah langsung pimpin company, ya mungkin yang seperti itu bisa sendiri, ya tinggal nyuruh lah, tinggal nunjuk-nunjuk. Tapi kalau misalkan Anda memang harus belajar dari bawah gitu ya, kemungkinan Anda harus harus bisa seperti itu ya. Kalau yang atasannya baik, misalkan kayak suami saya mah kadang-kadang jadi direktur juga masih aja katanya susah, mereka nggak bisa gitu ya, bikin sendiri gitu. Sama saya bilang, apain punya bawahan, saya bilang kalau hal yang sekecil itu saja harus kita yang mengerjakan, terus mereka kalau gitu nggak makan gaji buta, saya bilang seperti itu. Nah, jadi saya melihat bahwa jadi aktuaris itu tidak mudah gitu. Ada hal yang matematis loh gitu ya. Itu sebabnya kan yang menjadi yang boleh ujian aktuaris itu tidak sembarangan gitu kan. Hanya orang-orang yang punya analytical skill yang bagus. Tidak bisa misalkan Anda dari orang, ya kalau nekat silahkan aja. Misalnya orang bahasa gitu ya. Orang ilmu politik, government nggak bisa gitu. Anda harus yang memiliki basic analitik yang bagus gitu ya, yang cukup gitu baru boleh. Nah kalau misalkan ada yang tidak, nanti saya jadi bingung gitu ya, kalau misalkan hal yang mudah saja gitu Anda tidak paham gitu ya, terus terang saya aja ngeblame dosen kalkulus Anda gitu ya, sebetulnya mungkin kolega saya gitu, kenapa mungkin malah Anda nilainya AA semua gitu. Tapi sebenarnya Anda tidak paham yang non-diferensiabel seperti apa, yang discontinuous seperti apa. Padahal nanti ketika Anda bekerja, itu adalah hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Apa yang kita sebutkan itu harus dipertanggungjawabkan dengan knowledge yang kita miliki gitu ya. Misalkan hanya non-diferensiabel, saya sih tadi betul gitu ya, bahwa misalkan tadi saya tidak tahu, mungkin Anda bisa saja tertukar antara fungsi tangga dan fungsi harga mutlak gitu ya. Yang non diferensiabel itu seperti apa gitu misalkan. Nah, ya terus terang ya, saya ini kadang suka terjadi di sidang, tapi saya tidak tahu ya. Hal-hal seperti ini tuh jangan dianggap enteng gitu ya, bahwa Anda tetap harus mengingat kenapa ada diferensiabel gitu ya. Diferensiabel itu seperti apa? Yang memang betul yang tidak bisa diturunkan fungsinya. Karena apa tidak bisa diturunkan? Bukan cuma kayak seperti kalau orang tua, orang dulu nggak bilang gini, jangan suka berdiri di pintu gitu ya. Kalau kayak orang Sunda mas saya, kalau jangan suka berdiri di pintu, pamali, udah selesai aja zaman saya itu. Tapi kan zaman sekarang tuh nggak bisa gitu, saya bilang seperti itu. Misalnya ke anak saya, jangan suka di pintu, pamali. Kalau dulu bilangnya ulah apa namanya, misi nonton jodoh katanya gitu. Nonton jodoh itu bisa apa namanya, kalau ada jodoh tuh udah ada gitu ya, tapi tidak ada ujungnya gitu ya. Nah seperti itu. Tapi sebetulnya bukan demikian kan, alasan yang benarnya adalah karena kalau ada orang berdiri di depan di pintu, ada orang lewat tuh ngalangin gitu kan, seperti itu. Nah itu adalah reasonnya gitu, reason yang logisnya. Nah Anda saya tanya non diferensiable yang tidak bisa diturunkan, betul, tapi kenapa tidak bisa diturunkannya itu? Nah, mungkin saya harus ya sebetulnya bukan kewajiban saya ya, karena Anda diperbolehkan mengambil mata kuliah optimisasi itu dengan asumsi bahwa Anda itu sudah lulus kalkulus, dan kalau sudah lulus kalkulus itu bukan hanya Anda mendapatkan nilai A saja gitu, tetapi Anda memang betul-betul memahami apa yang dipelajari di kalkulus. Dan saya bertanya, saya nggak nanya yang susah-susah gitu ya. Ini sebetulnya hanya pengetahuan sekilas gitu ya, yang namanya non-diferensiabel. Saya tidak menyuruh menghitungnya gitu, bahwa hanya secara garis besar saja yang dikatakan non-diferensiabel, fungsi non-diferensiabel itu seperti apa. Yang pertama, fungsi non-diferensiabel itu kalau misalkan fungsinya itu merupakan fungsi yang discontinue. Misalkan fungsi tangga. Anda tahu kan fungsi tangga, misalkan dia 1 ke 2 gitu ya. Dia itu di 2-nya itu apa namanya, dia itu di 2-nya tidak termasuk. Kemudian 2 ke 3, 2 ke 3-nya itu 2-nya memang masuk,
ya, termasuk gitu ya, tapi 3-nya tidak. Jadi memang itu discontinue. Jadi ada titik-titik yang fungsi itu yang tidak continue. Yang kedua, kalau kan syaratnya diferensiabel itu satu. Misalkan kalau diuji ini ya fungsinya itu dari kiri didekati dari kiri ya, turunan dari kirinya itu ada, kemudian turunan dari kanannya juga ada, dan turunan di titik itu juga ada. Itu juga diferensiabel. Kalau misalkan sekarang gini, tadi fungsi harga mutlak itu biasanya kan di 0 tuh, harga mutlak X itu. Nah, itu dicek apakah ada nggak turunan di kirinya, turunan di kanannya. Kemudian di titik nolnya itu dia ada nggak nilainya. Kalau sama nilainya, maka dia dikatakan diferensiabel. Tapi kalau tidak ada, dia non-diferensiabel. Jadi Anda itu harus paham karakter fungsi itu. Ya tidak harus terlalu, misalkan Anda harus belajar analisis matematik sampai kayak apa gitu ya tidak perlu. Tapi yang simple mah harus paham lah gitu ya, karena orang nggak mungkin gitu, orang kalau di orang kan statistik itu dengan matematik nggak dipisah gitu. Orang akan memiliki asumsi bahwa kedalaman ilmu matematiknya mau yang statistik mau yang aktuaria itu sama gitu. Nah saya tidak menginginkan suatu saat Anda dari ya mau nggak mau ya Anda kan di bawah statistik departemennya gitu ya, seperti itu. Dan kemudian kalau saya lihat sebelum saya mengajar introduction to optimization di aktuaria ini, saya lihat-lihat di orang lain itu seperti apa gitu ya. Misalkan saya dengar saya punya teman, dia S1-nya dari matematik UI, kemudian ngambil aktuaris di Kent University gitu ya. Nah, kenapa dia pilih Kent? Karena kalau lulus master dari Kent dia langsung dapat selain dapat degree dapat sertifikatnya juga sebagai aktuaris, misalkan seperti itu. Nah, saya lihat apa yang mereka pelajari di sana. Ternyata tidak mudah. Bukan hal yang mudah yang mereka pelajari, itu fungsi-fungsi. Belajar matematika yang susah, cukup susah gitu ya. Nah, itu mungkin harus Anda ingat juga gitu ya. Ya saya kira untuk tes jadi aktuaris juga bukan hanya misalkan belajar statistik peluang, belajar multivariat, ya bukan cuma seperti itu saja gitu. Karena di real system itu kalau urusannya sama keuangan, kalau urusannya sama ekonomi itu sudah tidak simple lagi gitu ya. Nah, itu yang pertama, bahwa unimodal itu bisa merupakan yang non diferensiabel atau yang discontinue ya. Yang discontinue bisa dikatakan unimodal, yang diferensiabel juga bisa yang unimodal. Cuma tadi saya bertanya bahwa sebenarnya yang kayak apa yang non diferensiabel, yang kayak apa yang discontinue, itu kan pengetahuan dasar yang sebetulnya tidak perlu pengetahuan yang dalam soal matematik gitu ya. Oke, tadi ada beberapa yang tadi saya remove dari ini ya, kemudian masuk kembali. Jadi begini, kalau ditanya itu meskipun Anda tidak mengerti gitu ya, jadi ada respon gitu sebagai satu etika aja gitu ya. Jadi jangan diam aja, ada respon gitu. Kalau tidak mengerti atau tidak paham, tidak mau bertanya ya nggak apa-apa. Misalkan tidak mengerti Bu, belum ada pertanyaan Bu, belum paham Bu, atau lupa sekalipun tidak menjadi masalah gitu. Tapi ada respon, jadi jangan diam. Jadi saya pikir ini orangnya ada nggak, kalau nggak ada ya udah mendingan saya kasih aja gitu ininya handoutnya. Buat saya mungkin lebih enak aja gitu. Kan saya mah tinggal ngasih ujian nantinya juga. Gitu. Nah, si unimodal juga gitu ya,
dia itu bisa merupakan suatu fungsi dengan apa namanya, dengan dalam interval gitu ya, si variabelnya itu dalam batasan. Kalau tadi misalkan saya bilang tadi fungsi harga mutlak gitu ya, Unimula ya sudah harga mutlak di R gitu kan. Tapi dalam interval juga dia bisa, yang mana si variabel-variabel yang membuat minimumnya itu berada di dalam interval tadi gitu ya. Dan itu akan memberikan nilai optimum ke fungsi tujuan. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh-contoh dari fungsi unimodal gitu ya. Yang ini ya misalkan Anda memberikannya bahwa areanya apa namanya antara A dan B saja gitu ya. Misalkan kayak ya, di bilangan real lah sembarang gitu ya. Nah, cara seperti itu di antara B, ini juga yang B, misalkan ada satu X1 dan X2 di antara A dan B ini, kemudian kita hitung di mana dia bagaimana kaitan antara X1 dan X2. Dia juga bisa yang seperti ini. Ini misalkan karena yang discontinue gitu ya, seperti itu. Itu discontinue. Jadi si fungsi harga fungsi tangga tuh mirip-mirip seperti inilah gitu ya. Itu contoh-contoh. Ini adalah metode-metode yang akan kita pelajari dalam menyelesaikan meminimumkan one dimensional function gitu ya. Misalkan kita punya problem dengan one dimensional karakternya one dimensional gitu ya. Bagaimana meminimasinya? Anda jangan terlalu kebingungan dengan meminimumkan dan memaksimumkan. Bu, nanti kalau punya problem yang memaksimumkan bagaimana gitu. Karena urusan profit memaksimumkan, urusan untuk kalau misalkan Anda katakanlah misalkannya Anda di BPJS gitu. Itu kan urusannya sebagai aktuaris gimana sih memaksimumkan misalkan nasabah dari satu produk misalkan seperti itu urusannya memaksimumkan, itu tidak perlu terlalu dipusingkan gitu ya, karena kita bisa menganalogkannya nanti. Kalau misalkan tadinya meminimumkan, yang Anda tahu ya tinggal dikali -1 gitu kan, berarti kan akan sebaliknya menjadi memaksimumkan, seperti yang Anda sudah pelajari di linear programming ketika belajar metode simplex. Nah, dalam metode-metode yang bisa digunakan dalam memecahkan persoalan one dimensional minimization ini adalah yang pertama cara elimination method gitu ya. Dalam elimination method ini ada yang dikatakan unrestricted search ya. Ini unrestricted search itu juga ada yang dinamakan search with fixed step size, kemudian search with accelerated step size, ada exhaustive search, ada dichotomous search ya. Ada interval halving method, ada Fibonacci method, golden section method, comparison elimination method. Ada juga yang berdasarkan interpolation method. Nah, misalkan seperti quadratic interpolation method, cubic interpolation method, direct root method seperti Newton method, quasi Newton method, dan secant method. Nah, ini tidak semua dipelajari karena terlalu banyak, jadi hanya beberapa saja yang akan kita pelajari seperti Fibonacci, quadratic interpolation method, dan direct root method. Sebetulnya kalau menurut saya ini sudah belajar ketika Anda belajar numerical analisis gitu ya. Ini ada nih Newton method, quasi Newton method itu. Nah, ini adalah metode-metode meminimumkan untuk one dimensional problem. Yang pertama tadi saya sebutkan untuk metode analitik gitu ya. Di sini Anda menggunakan differential calculus method seperti misalkan ketika Anda mencari titik maksimum dan titik minimum, dilihat titik stationary-nya seperti apa. Kemudian Anda juga dilihat saddle point-nya di mana gitu ya, seperti itu. Nah, namun ketika Anda sudah memiliki problem yang sangat kompleks, itu sudah tidak analitik, itu sudah tidak proper lagi gitu ya, sudah tidak, mungkin tidak bisa lagi mengadop problem yang begitu kompleks gitu ya.
Jadi harus ada metode-metode yang lain yang digunakan gitu. Ya, kebayangkan kalau misalkan kita menggunakan metode diferensial kalkulus gitu ya, kemudian fungsinya yang jelimet, kompleks gitu ya, susah gitu. Nah, sekarang kita beralih, jadi ada analytical methods, ada juga numerical methods. Nah, numerical methods ini tadi saya bilang ada yang elimination methods, ada yang interpolation method. Nah, yang di elimination method tadi ya ini sudah disebutkan termasuk Fibonacci. Kemudian interpolation method itu ada dibagi dua lagi, ada yang requiring no derivative jadi yang kuadratik, kemudian ada yang memerlukan derivatifnya di sini. Jadi ini tidak perlu turunan dan ini ada yang perlu turunan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai Fibonacci method. Nah, semua metode itu tidak sempurna gitu ya, selalu punya keterbatasan, sehingga itu selalu saya katakan berulang-ulang bahwa ketika memilih metode itu harus berhati-hati. Kita harus paham karakternya. Karakter itu berarti Anda harus tahu keterbatasannya itu apa gitu ya, sehingga tidak salah menggunakannya. Kalau Anda belajar kesalahan tipe 1, tipe 2 di statistik itu bisa berlaku di sini. Misalkan modelnya benar tapi Anda mengambil metode yang salah, kesalahan tipe 1. Atau modelnya salah, Anda mengambil metode yang benar, itu kesalahan tipe 2 gitu ya. Nah, itu adalah tips supaya hati-hati ketika Anda memilih metode gitu ya. Model juga belum tentu benar gitu. Kalau Anda membuat model itu ketika Anda misalkan ada real system. Katakanlah misalkan Anda melihat bahwa sekarang gitu ya, sekarang itu lagi masanya COVID-19 gitu ya, lagi pandemik COVID-19. Nah, banyak hal yang terkendala oleh keadaan sekarang itu ya, oleh COVID-19 itu. Nah, tapi misalkan kalau Anda sebagai Ibu Sri Mulyani gitu ya, kalau saya karena Anda itu aktuaris, jadi saya memikirkannya bahwa Anda itu akan berpikir sekompleks beliau gitu ya, akan mengarah ke arah yang seperti itu. Jadi bukan hanya menjadi bekerja di perusahaan asuransi, membuat produk gitu ya. Kemudian setelah membuat produk, melihat bagaimana nih peluangnya dari produk ini segmenting, targeting, positioningnya siapa, bukan cuma sekedar itu gitu ya. Tapi ketika Anda nge-launching produk misalkan, Anda itu kan harus melihat bagaimana tingkat perekonomiannya. Untuk mengetahui segmenting, targeting, dan positioning itu harus tahu gitu ya. Anda tidak bisa, udahlah saya nge-launching produk baru, membuat produk baru gitu ya, produk desain produk gitu. Kalau di teknik industri belajarnya sama aja, desain produk itu tidak melulu bahwa saya mendesain produk baru yang bentuk fisik, tapi juga misalkan untuk soal keuangan seperti ini. Misalkan kayak BCA mau tahapan itu teh desain produk gitu, atau BNI Taplus gitu ya, BRI priority gitu ya. Itu juga kan sebetulnya yang dibuat oleh orang aktuaris gitu. Dibuat bagaimana nih kemungkinannya gitu ya, jangan sampai dibuat tapi tidak ada tidak ada customernya gitu ya, tidak ada yang membuat jadi pelanggannya gitu kan. Nah, itu tuh yang harus untuk membuat seperti itu tuh banyak hal gitu ya, mulai dari bagaimana tingkat perekonomian masyarakat Indonesia sekarang ini, berapa sebetulnya yang dikatakan low income gitu, kemudian yang
menengah gitu ya, kemudian di atas rata-rata gitu, dan kemudian di apa namanya upper class dan sebagainya gitu, seperti itu. Nah itu kan sebetulnya harus dimasukkan ke dalam, misalkan ke priority misalkan oh ya middle class gitu, middle class ke upper middle class lah misalkan gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu tuh harus diperhatikan, nggak kompleks hanya bikin udah selesai, tidak, banyak hal, dan itu membuat seperti itu tuh perlu pertanggungjawaban. Mungkin ya kalau yang cuman sedikit ya bisa aja modelnya tidak rumit, tapi ketika Anda sudah mungkin saya tidak tahu ya, misalkan Anda di Bappenas, Anda di keuangan gitu ya, ya sudah kompleks gitu. Fungsi yang Anda hadapi itu sudah bukan fungsi yang sederhana lagi. Nah, yang dipelajari di sini adalah memang yang sederhana, tidak terlalu rumit lah fungsinya gitu ya. Ini kan sebetulnya hanya sebagai media belajar. Ketika suatu saat nanti Anda sudah tahu basicnya, nanti Anda bisa mengupgrade, menganalogkan problem yang Anda hadapi itu dengan apa yang sudah Anda pelajari. Ini sebenarnya sebagai pembuka jalan saja. Biasanya kan memang seperti itu. Kita belajar aja yang awalnya aja, lantas kemudian setelah itu kita memperdalam sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, kelemahan dari atau keterbatasan dari metode Fibonacci method ini, yang pertama, inisial intervalnya itu uncertainty, jadi tidak ditentukan jelas gitu ya, jadi boleh sembarang aja di mana kita menentukannya gitu ya. Tapi kalau saya rasa kalau orang statistik sih udah nggak masalah ya menentukan sembarang data itu gitu. Kalau orang matematik agak problem, karena orang matematik biasanya tidak mau harus sesuatu hal yang jelas gitu ya. Kalau mau A di daerah A, kalau enggak itu ya enggak gitu. Nah, tapi ini ya nggak masalah sebetulnya. Tapi sebetulnya random itu jauh lebih jauh lebih bagus hasilnya. Kenapa? Karena dengan random kita memilih suatu titik yang random yang di mana saja gitu ya. Kalau hasilnya itu begitu berarti bagus gitu kan. Oh berarti di mana aja tuh bisa. Tapi kalau untuk orang matematik kan seringnya senengnya itu di yang yang jelas gitu, tertentu gitu ya. Nah itu kurang umum sebetulnya, yang seperti itu tuh tidak umum. Jadi hanya untuk misalkan gini, hanya untuk di usia antara 20 sampai 25 ya cukup gitu aja. Tapi kalau random gitu ya, misalkan random tapi di usia yang adult lah gitu ya, ke atas gitu, misalkan dari 20 sampai misalnya sampai 99 atau sampai berapa gitu, seperti itu. Tapi kan itu lebih umum gitu ya, bisa berlakunya. Nah, si nilai optimumnya itu ada di interval yang dipilih tadi ya gitu. Nah, itu harus diketahui si inisial intervalnya yang uncertainty itu, jadi harus ditentukan. Itu mungkin keterbatasannya dalam itu di situ gitu. Jadi tidak ditentukan tidak dicari dulu gitu ya, tapi ditentukan dulu. Oh, udah berarti kita kelemahannya itu harus nentuin dulu gitu. Nah, fungsi yang dioptimize itu harus unimodal bentuknya ya, dengan dengan memiliki interval inisial. Jadi ada interval yang sebagai titik awalnya gitu ya, atau langkah awalnya. Nah, katanya kalau kelemahannya yang lain adalah si eksak optimum itu, jadi nilai yang eksaknya dari nilai optimum itu tidak bisa diperoleh oleh metode ini. Jadi karena kan jenisnya agak numerikal gitu ya. Kalau Anda mencarinya dengan metode yang analitik tidak bisa. Nah, metode ini tapi si
nilai yang sebenarnya itu optimum itu tidak bisa diperoleh. Sorry, tadi. Oke. Nah, banyaknya fungsi yang akan dievaluasi juga gitu ya, harus ditentukan ditentukan dengan jelas sebelumnya. Jadi tidak boleh tiba-tiba gitu ada fungsi baru gitu ya, enggak, jadi harus ditentukan secara spesifik dulu sebelumnya. Oke. Itu adalah kelemahan-kelemahan dari Fibonacci method. Nah, Fibonacci method ini dia itu sebetulnya ya gitu. Kalau Anda belajar coding nggak? Ada mata kuliah yang belajar coding nggak? Ada Ibu. Ada. Nah, biasanya kalau dari awal gitu ya, belajar coding itu biasanya mulai belajar buat coding itu dari ini, belajar Fibonacci gitu ya. Pertama sih memang nggak dari awal. Biasanya dari awal bagaimana membuat kode untuk persamaan kuadrat, biasanya kayak seperti itu. Kemudian barulah nanti kalau sudah latihannya ke Fibonacci gitu ya, bagaimana membuat menghitung deret Fibonacci itu seperti apa gitu maksudnya. Nah, biasanya dari kalau Anda belajar code biasanya seperti itu gitu ya, belajar di Fibonacci itu. Nah, sekarang di sini kita akan Fibonacci ini akan kita gunakan untuk mencari nilai optimal dari fungsi yang merupakan fungsi unimodal gitu ya. Nah, salah satunya ya metode yang akan digunakan. Nah, ini kita akan melihat. Nah, barisan Fibonacci itu dinyatakan dengan Fn ya. Nah, rumusnya itu adalah F0 sama dengan F1 sama dengan 1 dan Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 itu untuk N sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini contohnya kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah barisan Fibonacci sampai dengan F11 ya. Nah, di sini katakan bahwa F0 10 kan dari 0, F0 1, F1-nya 1, F2-nya ini adalah F2 sama dengan F1 ditambah F0 gitu kan.
F1-nya 1, F0-nya juga 1, jadi 2. Kemudian F3 ini sama dengan F2 ditambah F1. F2-nya tadi 2, F1-nya adalah 1, jadi 3, dan seterusnya. Jadi ini adalah barisan Fibonacci. Biasanya kalau belajar membuat kode itu gitu ya, pemrograman itu, ini belajar bikin ini dulu gitu. Bisa seperti itu. Tapi mungkin nggak tahu ya, mungkin sekarang mah kalau saya lihat belajar hello world gitu ya, kayak gitu-gitu. Kalau dulu mah zamannya saya gitu ya. Atau kalau saya ketika ngajar dulu ada D3 Informatika yang sekarang jadi program studi teknik informatika di Unpad, kayak gini ngajarinnya, ya coba bikin ini gitu, bikin persamaan kuadrat, bikin gini gitu ya. Oke. Nah, ini ada prosedurnya yang harus dijalani ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan barisan Fibonacci. Nah, ini misalkan ada L0, di mana L0 ini merupakan initial interval uncertainty, yang mana didefinisikan sebagai A kurang dari X kurang dari, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Ini merupakan L0, yaitu initial interval uncertainty dari barisan Fibonacci. Jadi ini ditentukan gitu ya. Nah, ditentukan. Jadi kalau initial point-nya itu ditentukan, tapi ini bukan poin, initial interval gitu ya. Initial intervalnya ditentukan, yaitu antara A dan B. Kemudian juga kita menentukan N, yaitu N itu adalah total number dari eksperimen yang akan dilakukan. Misalnya mau berapa kali nih eksperimen yang dilakukannya, mau 10, mau 20 gitu kan, seperti itu. Nah, yang mana didefinisikan sebagai L2 star itu sama dengan Fn min 2 dibagi Fn kali L0. Nah, sekarang bertanya, Bu, kenapa definisikannya langsung L2 star gitu ya, kenapa tidak L1 gitu ya misalkan. Nah, karena kalau Fibonacci itu kan L0 sama dengan F1 sama dengan F2 gitu, F0 sama dengan F1 gitu ya. Jadi titik-titik itu jadi di dua, kenapa tidak menghitung L1-nya ya. Nah, 2 yang pertama dari eksperimen dan X1 ini apa namanya? Dia itu apa ya, dilokasikan di L2 star gitu ya. Nah, itu adalah untuk 2 eksperimen yang pertama dari X1 dan X2. Nanti kita melihat bagaimana cara menghitungnya seperti itu. Pokoknya yang Anda perhatikan yang pertama adalah Anda harus menghitung menentukan L0 yang merupakan interval uncertainty gitu ya. Ini berikan, kemudian Anda memberikan nilai jumlah atau banyaknya eksperimen yang akan kita lakukan ya. Nah, ini adalah hanya soal keterangan saja, bahwa katanya dikatakan bahwa apa namanya, si X1 dan X2 itu berada di suatu jarak dengan di L2 star gitu ya, bahwa si X1 dan X2 itu untuk setiap L0-nya. Nah, kemudian dari sana kita akan memperoleh bahwa X1 kan tadi, X1 sama dengan, kenapa dibuat seperti ini, karena tadi dibilang bahwa jadi si X1 dan X2 itu ada di antara suatu jarak dengan yang ini kan, dengan L2 star ini. Maka X1 sama dengan A ditambah L2 star, yang dimana L2 starnya adalah A ditambah Fn min 2
per Fn kali L0. Yang X2-nya, karena kan ini sebenarnya ini ya dari sini nih. Nah, X2-nya itu adalah B dikurang L2 star gitu ya. L2 starnya adalah sama dengan ini. Oke. Nah, ini kenapa? Jadi ini menunjukkan bahwa si X1 dan X2 itu ada di dalam suatu interval jarak di L2 itu gitu ya, ada di dalam sana gitu. Nah, sekarang setelah itu kita memberikan asumsi gitu ya, diberikan asumsi sehingga kita peroleh bahwa L2 itu sama dengan L0 dikurangi L2 bintang. Dari mana ini? Nah, kita bisa melihatnya dari hitungan-hitungan ini. L2 itu sama dengan L0 dikurang L2 star sama dengan L0. Ini hanya permainan perhitungan pindah-pindah aja ini ya, pindah-pindah ruas sajalah gitu ya. Sehingga kita peroleh L2 star itu sama dengan Fn-2 dibagi Fn kali L0 atau sama dengan Fn-2 dibagi Fn-1 kali L2. Nah, ini memberikan bahwa X1 ini sama dengan ini dan X2 sama dengan salah klik, sorry. Nah, ini tadi sudah dibilang L2 kurang L2 star ini sama dengan ini ya, permainan dari sana aja ya, pindah-pindah ruas saja gitu ya. Bahwa ini sama dengan seperti ini, L3-nya juga diperoleh sama, terus aja dihitung pindah-pindah ruas gitu ya. Nah, sehingga diperoleh bahwa, nah kenapa dibilang seperti itu? Karena kan Fibonacci itu kan ada F1, F2, F3 dan seterusnya. Nah, jadi ini berdasarkan rumus empiris ya, kalau zaman dulu tuh. Jadi kalau F1 gini, F2 gini, F3 gini, lantas dari sana kita membuat rumus umum gitu. Nah, itu namanya empirical rumus empiris, rumus yang dibuat secara empiris itu seperti itu. F1-nya kayak gimana, F2 kayak gimana, F3 kayak gimana, F4 kayak gimana, F5 kayak gimana. Lalu kita membuat rumus dari langkah-langkah tersebut gitu ya. Nah, sehingga diperoleh LJ star di mana Fn min J dibagi Fn min J min 2 LJ minus 1 dan LJ-nya adalah ini. Oke. Nah, ini adalah rasio dari interval uncertainty yang terjadi ya, LJ sama dengan LJ dibagi L0 sama dengan ini. Nah, kemudian kalau J-nya sama dengan N, maka diperoleh Ln per LO sama dengan F1 dibagi Fn, ini sama dengan 1 per N. Nah, rasio dari Ln per L0 ini akan membuat kita bisa menentukan N gitu ya. Sebenarnya berapa N yang dibutuhkan untuk eksperimen ini gitu. Nah, kan kalau tadi kita menentukan berapa N-nya, nah, tapi sebenarnya kita juga bisa tahu berapa banyak N dari sini, berapa sebenarnya banyaknya N yang diperlukan dalam eksperimen ini. Tapi setelah banyak langkah yang dilakukan. Tabel 21 itu akan memberikan rasio dari interval, memberikan gambaran dari rasio dalam interval uncertainty ya, dengan perbedaan jumlah banyaknya eksperimen ya. Nah, ini kita bisa melihat kalau misalkan N-nya itu 0, Fibonacci number Fn-nya itu 1 kan ya, F1-nya itu sama dengan 1, reduction ratio-nya atau Ln dibagi L0-nya itu adalah 1. Kalau misalkan sekarang 2, karena ini mah sama aja ya, kalau F1 dan F2 sama aja. Kemudian kalau F3 ya,
Ini F3, F2, N-nya 2, F2 berarti ln per L0-nya adalah 0,5. Nanti ada tadi hitungannya ada di sini kan ya. Nih, seper Fn. Oke. Kemudian kalau misalkan 3 N-nya, nah ini 0,33 sepertiga itu saja, sekian. Ini adalah rasio reduction-nya itu. Untuk apa? Rasio dari ini untuk menentukan seberapa banyak sih gitu ya kita bisa untuk menentukan N gitu ya, seberapa banyak jumlah eksperimen yang kita perlukannya agar si si hasilnya itu benar-benar akurat gitu. Nah, hasil akhir dari eksperimen itu harus berupa ln star dibagi ln-1 sama dengan F0 dibagi F2 sama dengan setengah untuk setiap N. Nah, ini setelah dilakukan sebanyak N-1 eksperimen gitu ya. Nah, ini ada satu keterangan, satu pernyataan bahwa di akhir eksperimen, yaitu di eksperimen ke N, itu di sana, ini bau wangi banget. Nah, di sana itu di N di eksperimen ke N itu di sana ada dilokasikan suatu pusat dari interval uncertainty yang di ke N itu ya. Nah, tapi nilainya akan sama dengan di N-1 ke N-1 eksperimen gitu ya. Nah, sebetulnya kan kalau di numerik itu seperti kalau kita sudah mendapatkan nilai di N sama dengan nilai di N itu sama dengan di nilai N-1, biasanya itu sudah selesai ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa hanya keterangan-keterangan ya yang mengatakan bahwa kalau kondisi misalkan di final interval uncertainty itu harus berada di antara setengah ln-1 seperti itu. Itu hanya satu tambahan keterangan. Ini merupakan flowchart dari implementasi dari Fibonacci method dalam meminimumkan fungsi. Nah, ini ya Anda bisa melihat mungkin agak kurang jelas ya, saya lagi kebetulan di komputer saya lagi tidak ada visio gitu ya, jadi agak susah menggambarkannya ya, tapi Anda bisa lihat di bukunya Singiri Surau gitu ya, di Engineering Optimization. Ini Anda bisa lihat jelasnya bagaimana flowchartnya dari pengerjaan si Fibonacci. Nah, sekarang kita lihat saja bagaimana kita contohnya dari penggunaan Fibonacci. Kalau Anda melihat seperti ini, meminimumkan fx sama dengan 0,65 dikurang 0,75 dibagi 1 plus x kuadrat minus 0,65 x tangen min 1 dari seper x. Kalau melihat seperti ini, kayaknya udah nggak mungkin kita lakukan dengan pemecahannya dengan metode kalkulus gitu ya. Udah susah gitu. Bagaimana coba membuatnya seperti ini gitu ya. Tidak mudah. Nah, ini diberikan intervalnya, inisial intervalnya antara 0 dan 3 katanya. Nah, berapa banyak N-nya? Tadi kan di awal harus ditentukan ya. Inisial intervalnya dan kemudian N-nya katanya 6 saja deh cukup gitu. Belum tentu, tapi sebetulnya kalau N sama dengan 6 itu belum tentu bahwa dia akan cukup, harus dicari dulu kecukupannya, yaitu dengan tadi nilainya si ln per L0
Solusinya adalah N sama dengan 6 dan L0 sama dengan 3. L0 kenapa 3? Karena dia berupa L0 kenapa 3? Tadi rumusnya L0 apa? 0 adalah initial interval dari initial interval uncertainty yang didefinisikan dari A kurang dari sama dengan X kurang dari B, dan N merupakan total number dari eksperimen yang akan dilakukan, di mana L2 star itu sama dengan Fn min 2 dibagi Fn kali L0. Nah, L0 itu dari mana? Nah, L0 itu merupakan akhir dari Intervalnya. poin, ya, dari poin X1 dan X2 ini ya, yang interval ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, maka kita peroleh ini ya, L2 star ini sama dengan Fn min 2 dibagi Fn sama dengan L0. Ini Fn min 2 kan 6 N-nya, berarti F4 ya. F4 dibagi F6 dikali L0, 5 dibagi 13, ini sama dengan 1,1538446. Nah, ini L2 starnya. Kemudian, nah, sekarang kita akan menghitung dua posisi eksperimen yang pertama yang diberikan, yaitu X1-nya 1,1538446 dan X2-nya 3. Jadi maju gitu ya. Si X1-nya yang maju gitu ya. Karena yang akhirnya ini kan 3 tuh intervalnya, berarti yang akan maju itu yang 0 gitu ya, atau ya bisa saja sih ini turun juga gitu ya. Nah, tapi kita yang 0 dulu yang maju ini. Nah, di sini posisinya ya dua eksperimen pertama itu X1 sama dengan 1, yang tadi yang dihitung L2 star tadi jadi X1 itu, dan X2-nya sama dengan 3,3 dikurangi 1,1538446, ini sama dengan ini, dan F1 sama dengan Fx1-nya adalah 0,20. Ini jadi fungsi F-nya yang tadi, yang Pak Buliwet tadi ya, masukkan dengan X1-nya 1,1 sekian, maka diperoleh minus 0,2 sekian. Kemudian F2-nya sama dengan Fx2 ya. Fx2 itu sama dengan 1,846, masukkan ke fungsi yang tadi gitu ya, sehingga diperoleh minus 0,11584. Nah, karena F1-nya kurang dari F2, F1-nya itu tadi minus 0,2, kemudian F2-nya minus 0,11, berarti kan Fx1 kurang F1 kurang dari F2, maka si intervalnya itu berubah menjadi X2,3,0. Karena kenapa? Karena si F2-nya lebih besar daripada F1 ya. Jadi X2, nah si intervalnya sekarang maju jadi X2,3 gitu. Kalau tadi kan 0,3 gitu ya. Nah, lalu kita lanjutkan. Sekarang si X3-nya itu kita dihitung ya, X3-nya itu sama dengan 0 ditambah X2 dikurang X1 sama dengan 1,845. Dari mana ini X3 jadi 0 ditambah X2 minus X1, dari mana coba? Kenapa ini jadi seperti ini? Kenapa eksperimen ketiga itu ada di X3-nya sama dengan 0 ditambah X2 kurang X1? Gimana coba? Dari mana itu? Kenapa jadi demikian? Yang ketiganya. Ada nggak di sini? Kenapa yang ketiga itu eksperimen ketiga, si X3-nya itu adalah X2 dikurang. Nah, eksperimen ketiga kenapa 0 ditambah X2 dikurang X1? Kenapa? Kenapa Bu kok tiba-tiba? Tadi kan X1-nya berapa? X1-nya adalah
1,15 ya. Kemudian X2-nya adalah 1,84. Nah, kenapa si X3 itu X2 dikurang X1, 0 ditambah X2 kurang X1? Karena apa coba? Dia kan titik yang baru tuh. Titik awalnya 0 kan ya. Titik awal tadi yang inisial interval itu kan 0. 0 ditambah X2 dikurang X1, ini titik yang barunya X2 kurang X1. Nah, ini adalah 0,692308. Nah, sehingga diperoleh minus 0, F3-nya itu, jadi F3 X3 sama dengan minus 0,29134. Nah, saya kira Anda akan agak bingung ketika kenapa X3 menjadi 0 ditambah X2 minus X1. Nah, ini kan si third eksperimen, jadi eksperimen ketiga itu adanya di X3 kan berarti. Nah, X3 ini masih kita cari kan nilainya. Dari mana nih si X3 ini? Nah, X3 ini itu tadi kita tahu ada nilai X2 dan X1 kan yang baru gitu. Kalau tadi kan di interval awal 0 dan 3. Nah, sekarang itu ada X1 dan X2 gitu. Nah, maka kira-kira si X3 itu akan berada di antara X2 dengan X1. Maka X2 dikurangi X1. Nah, itu adalah kira-kira titiknya itu berada di antara 0,6 jadi di titik 0,69 kan ini X2-nya yang tadi kita peroleh ya dari ngitung dari inisial interval itu kan dari awal yang kita berikan gitu ya. Kemudian kita mencari nilai X1 dan X2 gitu. Nah, udah kan ketemu X1 dan X2. Nah, setelah itu kan untuk eksperimen kedua. Nah, sekarang untuk eksperimen ketiga, berarti kita harus nyari X3. X3 kira-kira berada di mana? Nah, dia akan ada di antara X2 dan X1 karena ada di sana berarti X2 dikurang X1 gitu. Kalau ditambah nolnya gimana Bu? Itu karena kita kan nambah 0 di si interval itu di awalnya 0 kan gitu ya. Kalau misalkan antara 2 dan 3 berarti 2 ditambah X2 minus X1 gitu. Jadi supaya itu nantinya supaya kan kalau 0 sama 3 kan gampang gitu ya, tidak menjadi masalah, titiknya akan selalu di sana. Tapi kalau misalkan dimulai antara 2 dan 5 gitu ya, inisial awalnya 2 dan 5, sehingga yang dikurangkan itu nantinya itu kan misalkan berada di luar antara interval 2 dan 5, misalkan sekarang gini, 4 dikurang 3 itu 1 kan, padahal intervalnya itu antara 2 dan 5 gitu. Oh, berarti kan harusnya hasilnya itu nanti 2 ditambah 4 dikurang 3 gitu. Berarti di angka 3 gitu. Jadi supaya dia ada tetap di dalam interval itu gitu. Nah, itu adalah penjumlahan 0 ininya itu. Nah, sehingga diperoleh nilai F3X3-nya adalah minus 0,291364. Jangan bingung sama ini ya, hanya karena ini saya harus menggambar ya, supaya dia tetap berada di area 0 dan 3 saja gitu. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalkan intervalnya antara 2 dan 5 gitu, ada inisial intervalnya. Kemudian ternyata X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 4, 4 dikurang 3 itu kan 1. Kalau berarti 1 itu ada di luar interval 2 dan 5 kan, tapi artinya satunya di situ itu adalah startnya itu kan 2, berarti 2 harus ditambah 1, berarti titik 3. Ya, itu paham sampai situ? Masih harus baca-baca ulang. Harus digambar kali ya. Ini nih pertama interval. Gimana ya caranya? Saya ambil iPad dulu.
Nggak ada baterainya lagi. Mana ya? Sekarang lupa. Oh, ini aja nih. Wait. Tuh. Nggak bisa. Oke. Potong. Habis lagi baterainya. Gini deh, bayangkan gimana ya? Oke. Saya membuka ini. Oke. Nah, sekarang kita misalkan ini ada garis bilangan. Ini 2, ini inisialnya ya. Ini 2 dan 5. Kemudian kita punya X1. Ini kelihatan itunya wordnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. X1 sama dengan 4 gitu ya. Kemudian X2 ini sama dengan 3. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan sekarang misalkan tadi saya bilang bahwa sekarang untuk menentukan X3 gitu ya. Kalau intervalnya dari 0 gitu ya, inisial intervalnya 0 dengan 3, maka ini penambahkannya ini. Tapi ini awal intervalnya 2, jadi harusnya di sini 2 ditambah X2 kurang X1. Oh, ini kebalik, sorry. Ini X2, ini X2, ini X1. Ini X1. 4 dikurang 3. Kenapa harus ditambah 2? Ini memang tergantung awal interval. Sekarang 4 dikurang 3, ini kan sama dengan 1 ya. Kalau 1 kan berarti ada di sini kan? Nah, ini salah. Kenapa? Kan sebetulnya kita sedang menghitung kalau di sini ada 4, di sini 4, di sini 3. Kan sebetulnya 4 dikurang 3, 1 itu, misalkan 1 di sini gitu ya. Nah, 4 dikurang 3, 1 itu 1 yang ada di dalam sini, sehingga harus ditambahkan 2 di sini, karena yang hitungnya yang ada di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan saya 1 aja, X3-nya sama dengan 1, 1 itu ada di luar interval. Kalau harus di dalam interval, berarti X3 itu sama dengan 3. Nah, ini di sini letaknya, karena 4 kurang 3, tapi 1. Tapi harus diingat bahwa dia ada di dalam interval 2 dan 5, sedangkan awal intervalnya adalah 2, maka ditambahkan ke
ke nilai ini adalah si intervalnya 2. Nah, kalau misalkan intervalnya 5 di sini, kemudian di sini adalah 8 gitu ya. Lantas di sini adalah 7, di sini adalah 6 gitu. 7 dikurang 6 itu kan sama aja ya, 1, 5 deh. Kalau enggak ini 4 deh. Yang ini 4, kemudian ini 8, ini 7 kurang 5 gitu ya. Ini 7 kurang 5, ini 2 kan. Nah, tapi kan 2 itu di luar. Tapi 2 itu harus ada di antara 4 dan 8. Berarti ada di 6 di sini. Nih. Berarti X3-nya sama dengan di sini. Ngerti nggak sampai sini? Bagaimana cara menentukan interval berikutnya? Masih bingung? Ibu, maaf, sepertinya masih bingung, Ibu. Bingung? Gimana ya caranya? Pakai garis bilangan barusan nggak ini ya? Bentar. Bu, mau nanya. Ya. Jadi itu X3 tuh harusnya ada di antara X1, X2 atau pokoknya di intervalnya, Bu? Dia itu ada di intervalnya. Harus ada di intervalnya. Karena kalau kayak tadi misalkan ya, dia kan yang tadi itu X1-nya itu sama dengan X1-nya sama dengan 1, berapa ya tadi? X1-nya sama dengan mana tadi? X1-nya itu sama dengan 1,15. X2-nya itu sama dengan 1,8. Nah, si X3 itu adalah 0,69. Nah, si 0,9 ini, si X3 itu bukan berada di antara si, ini kan gini ya, ini 0, ini 3. Ini saya kasih garis gini karena artinya masuk ya kedua bilangannya ya, 0 dan 3-nya itu. Nah, X1 itu 1,15, katakanlah di sini 1,15. X2 itu 1,8. Ini 1,1. Ini 1,8 di sini. Nah, ini 1,8. Ini kita mau menentukan X3 yang berikutnya. Nah, si X3 yang akan kita lakukan itu tadi mungkin bukan kita sudah maju tuh X-nya gitu, ada di antara ini gitu ya. Mungkin itu sebabnya timbul pertanyaan, Bu, kenapa ada di antara 1,1 dan 1,8 gitu ya, atau ada di antara interval. Kita harus masih dalam interval gitu ya. Nah, sehingga gini tadi X3 itu adalah kenapa harus ditambah 0 dulu di sininya, karena awal intervalnya 0 gitu. Awal intervalnya itu 0. Kalau tidak ditambahkan 0, kalau ini kan gampang, kalau 0 oh ya, betul gitu ya. Nah, sekarang 1,8 dikurang 1,1, katakanlah ini 0,7 lah ya. Tambah 0,7. Ini berarti 0,7. 0,7 itu kira-kira ada di sinilah ya, 0,7 gitu. Nah, jadi si X3 itu masih ada di antara 0 dan 3. Karena kan kita mau meminimumkan. Kalau mau meminimumkan kita nyarinya ya kita belum mungkin kalau ngelihat dengan fungsinya ya tidak mungkin kita akan menaik gitu ya, tapi mungkin akan menurun mendekati 0 gitu kan, seperti itu. Jadi ada di sini, tapi memang yang kita cari adalah yang di dalam interval ini gitu.
bukan yang ada di antara ini dan ini. Jadi logikanya bukan, oh ini sudah ada X1 dan X2, artinya si interval berikutnya itu ada di antara X1 dan X2, bukan, tapi tetap masih di dalam interval, di inisial interval. Gitu. Tidak berarti bahwa setelah kita menemukan X1 dan X2, lantas batasan dari interval awal itu hilang, tidak, tetap di situ gitu. Ya. Nah, tadi masih bingung dari mana misalkan dari mana tiba-tiba ada ini menambahkan nolnya itu bagaimana? Kalau misalkan saya punya oh tadi ini paham ini masih dalam interval 0 dan 3? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi nah tadi yang tadi kenapa itu harus ditambah 2 kalau misalkan ini misalkan gini ya, ini seperti ini. Ini ada intervalnya 3 sampai dengan inisial intervalnya nih ya, 3 sampai dengan 9. Kalau ada harus dalam interval, artinya kan pengurangan yang ada di dalam ini harus ditambahkan 3 supaya dia tetap ada di interval ini, betul nggak? Betul, Bu. Nah, tadi itu seperti itu. Jadi, kalau misalkan sekarang katakanlah ini X2-nya sama dengan 8, kemudian X1-nya sama dengan 5, gitu kan. 8 kurang 5 itu kan 3. Ya. Jangan 5 deh, 2, jangan 6 aja deh. Berarti 2 kan ini. 2 itu ada di sini kan, di luar interval, betul nggak? Betul, Bu. Kalau kita maunya, sedangkan yang akan kita cari itu ada di antara 3 dan 5. 2-nya di sini adalah jarak antara X1 dan X2, bukan bilangan gitu ya. Jarak antara X1 dan X2 itu adalah 2. Nah, kalau di dalam garis bilangan berarti 2 di sini itu kalau dilihat dari titik 3 ini di berapa coba? Di 5, Bu. Di 5 gitu. Paham? Ya, masih bingung nggak? Jadi Dari saya nggak bingung, Bu. Hah? Kalau dari saya nggak bingung, Bu. Oh, oke. Yang tadi yang bingung gimana? Sudah paham ini atau belum? Ini karena kita titiknya di 3 gitu ya. Jadi ini kan ada jarak antara X1 dan X2 itu jaraknya itu 2 gitu. Kalau di garis bilangan di dalam interval ini yaitu di antara 3 dan 9, jaraknya 2 itu kira-kira dari mana gitu. Berarti kan 3 ditambah 2 berarti di sini 5 gitu. Ngerti nggak? 2 dari titik awal gitu loh. Nggak paham nggak? 2 dari titik awal. Ini jaraknya segini. 2 dari titik awal. Ini kan X1 dan X2. Ini jaraknya 2. Si 2 ini adalah jaraknya atau jauhnya tadi kalau tadi dibaca. Jauhnya adalah 2 dari titik dari interval titik awal. Berarti ya kalau ininya titik awalnya 3 berarti kalau ditambah 2 berarti kan 5 kalau jauhnya 2 itu ya kan? Ya pokoknya gitulah ngitungnya lah ya. Kalau masih belum mengerti ya itu mah atau gimana ya pelajarannya nggak terlalu itu mah logika aja lah. Oke. Nah, jadi kita peroleh fungsinya adalah F3X3-nya adalah minus 0,291364. Silakan Anda hitung. Ini harus pakai Excel ya, karena kalau nggak pakai Excel agak hitungan angkanya agak tidak menyenangkan gitu ya. Kalau pakai manual gitu silakan pakai Excel atau Anda bikin program kalau Anda jago bikin program. Tapi mungkin biar lebih kelihatan silakan pakai Excel. Nah, sekarang kita lihat bahwa F1 lebih besar daripada F3. Maka
kita bisa mendelete interval X1 dan X2 gitu ya. Sorry, ini ke ini. Nah, next eksperimen kenapa di delete? Karena nggak perlu lagi, berarti kalau dinilai di interval X1 dan X2 nilainya akan lebih besar gitu kan, kayak gitu. Nah, next eksperimen adalah kita buat X4. X4 itu adalah X1 dikurang X3 gitu ya. Nah, X1 kurang X3 karena kan yang kanan kurang yang kiri gitu ya, yang kanan kurang yang kiri. Nah, sekarang X1 kurang X3 ini 0 ditambah ini gitu ya, hasilnya segini, maka diperoleh X4 sama dengan segini. Nah, F4 itu kurang dari F3, maka kita bisa mendelete X3 dan X4. Nah, kemudian kita peroleh juga X5 sama X3 dikurang X4. Maka kita peroleh seperti ini terus sampai dengan F6. F6 kita peroleh sama dengan minus 0,3 ini. Nah, secara teoretik katanya ini mungkin ya karena dia ngitung apa ya, ngitung sudah dihitung gitu ya. Nilai X6 ini harus sama dengan X4 gitu. Kenapa? Karena hanya sedikit saja perbedaannya gitu ya. Dengan X dari X4 itu. Jadi ini hanya apa ya? Hanya urusan banyaknya di belakang koma saja gitu ya. Jadi hampir-hampir mirip lah X4 itu gitu ya. X6 dengan X4 itu. X4 tadi ya ini 0,461 sekian ya. Ini X6 juga adalah 0,416154, cuma beda sedikit. Kalau dibulatkan ini jadi sama ya nilainya. Jadi harusnya hasilnya memang sama. Oke. Jadi cara berhitungnya adalah seperti itu. Jadi cukup dengan 6 saja, sebenarnya enggak 6, 5 juga mungkin udah cukup sama. Dengan 5 juga sudah hampir sama hasilnya, 0,23. Oh ya, oke. Jadi di sini F4 sempat turun, kemudian naik lagi di F5, kemudian turun lagi. Nah, berarti ini kita artinya kalau punya seperti ini masih terus menghitung lagi satu lagi. Bagaimana akhirnya kalau menghitung satu lagi? Apakah dia akan turun lagi ataukah dia naik lagi? Jadi ini belum selesai. Ini hanya contoh sampai eksperimen 4 aja. Nah, sekarang kita tadi karena sudah di ini ya, karena F6 lebih besar dari F4, maka interval X6 dengan X3 itu di-delete gitu ya. Maka kita peroleh L6 sama dengan interval X5 dan X6, hasilnya adalah 0,230770 dan 0,461540. Nah, rasionya bagaimana? Rasionya adalah yang tadi, yang ln per L0 itu apakah sudah cukup atau belum. Rasionya adalah 0,007. Nah, ya ini ya. Ini bisa diperoleh dari ln per L0. Nah, eksperimen yang direncanakan 6, kemudian resolusinya per F6 ini adalah 0,7 ya. Ini yang diharapkan dari yang diharapkan, hasil yang diharapkan, dan kemudian ininya adalah 0,07, berarti ya udah cukup gitu ya. Nah, ini adalah udah cukup. Jadi perhitungannya cukup sampai sini saja. Jadi cukup sampai bahwa oh ya L6 per L0-nya berapa gitu ya. Kemudian hitung rasio resolutionnya berapa. Jadi seper F6 kalau sama berarti ya sudah mencukupi lah nilai di sini itu. Dengan N sama dengan 6 itu sudah cukup. Nah, jadi itu saja yang Fibonacci gitu ya. Jadi yang pertama, jangan lupa Anda itu menentukan interval, inisial intervalnya. Jadi 0,3 ditentukan. Kita akan mencari di 0,3 saja. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan jumlah banyaknya eksperimen 6 ya. Biasanya kalau kayak gini dikasih soalnya ya, supaya seragam, misalkan ya hitung inisial intervalnya antara 0 sampai 3 gitu, atau 0 sampai 6 gitu.
Kemudian Anda hitung L2 star-nya. Kenapa langsung L2 star? Karena kan ini pakai rumus ini gitu ya. Langsung di L2 star hitung ini. Kemudian kita menghitung bagaimana X1 dan X2-nya. Nah, ini adalah ini 1,1538446 ini sebagai X1 gitu ya. Dan X2-nya adalah 3 dikurang si X1 tadi. Jadi kan interval paling kanannya adalah 3. Nah, sekarang si X2 itu kira-kira jauhnya adalah 1,15 dari X3. Jadi sekitar 1,846. Diperoleh F1 X1 dan F2 X2 ya sebesar ini. Nah, kemudian kita akan sekarang ada karena F1-nya kurang dari F2, maka kita bisa mendelete X2 dan 3. Kenapa? Karena si F2 itu kan besar ya, lebih besar daripada F1, berarti padahal kita mencari minimum kan gitu. Berarti kita nggak usah lagi menghitung antara X2 dan 3 gitu. Jadi kita lebih ke antara 0 dan X2 ngitungnya. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, X3 itu ada di antara X2 dan X1. Karena kan kita yang tadi menghitung, sekarang X2 dengan 3-nya sudah di-delete ya, karena nilai di situ itu lebih besar daripada F1. Nilai F di situ. Maka yang sekarang kita bergeser ke arah kiri intervalnya, lebih sempit lagi antara 0 dan X2. Yang sudah kita punya adalah 0, X1 dan X2. Nah, sekarang kan nggak boleh langsung gede gitu ya, intervalnya itu sedikit-sedikit aja ya. Sekarang X2 kurang X1 berapa? Oh, berarti ada di antara X2 dan X1, yaitu di titik 0,69, jaraknya itu adalah 0,692308. Kalau tadi bukan dari apa namanya? Dari 3 gitu ya. Kalau sekarang kenapa dari 0 dijumlahkan? Karena kita sudah tahu dari arah kanan mah gitu ya. Itu teh sudah tidak mungkin lagi karena memberikan nilai F yang besar, maka kita mulai dari kiri, dari 0 gitu. Jadi ya sekarang coba aja Anda hitung kalau X2-nya gitu ya, X2-nya ini dikurang ini kan hasilnya ini. Gitu kan, ini kan sudah dihitung gitu. Kita ingin yang lebih kecil dari F1 lagi gitu. Makanya kita kan berangkatnya dari sebelah kirinya dari X1 yaitu dari 0 gitu. Ya. Udah terus seperti itu, seperti tadi terus ngitungnya yang seperti tadi gitu ya. Nah, tinggal dibaca aja lah gitu ya. Ke bawahnya mah analog aja dengan yang atas gitu. Yang penting langkah ke-1 dan ke-2 seperti itu, yang ke bawahnya mah langkah ke-4, 5, 6 itu hanya mengikuti saja. Nah, ini hanya ditentukan bahwa untuk melihat kecukupan mengambil banyaknya eksperimen, apakah sudah cukup atau tidak gitu ya. Eksperimen itu sudah kalau sama antara rasionya dengan si resolusinya berarti ya sudah cukup lah sampai situ juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya hanya kaitannya dengan ketelitian saja gitu, jarang-jarang lah. Kalau kecuali ujian saja kita butuh 10 digit di belakang koma gitu. Kalau ujian mah paling juga ya paling banyak 55 lah gitu. Jadi itu saja untuk Fibonacci. Nanti akan saya kasih 2 lagi, berarti yang metode yang lainnya gitu ya. Ada 2 metode yang belum saya kasihkan untuk yang unimodal. Nanti akan saya bisa dibahas lagi, bisa dibahas lagi yang minggu depan. Nah, jadi itu saja Fibonacci. Kemudian quadratic interpolation ini kenapa saya ambil Fibonacci, karena bisa jadi ide untuk yang lainnya untuk memudahkan memahami metode-metode yang lainnya. Jadi maksud saya gini, ambil satu saja yang bisa mencakup pengetahuan untuk metode-metode yang lainnya gitu.
makanya tidak diambil yang dasar. Kalau yang dasar itu kan ya mungkin yang paling gampang, bukan yang dasar. Yang paling gampang tidak mencakup, belum tentu menjadi dasar yang lain. Tapi kalau yang agak lebih advance gitu ya, dia mungkin sudah memakai beberapa yang lebih sederhana. Ini kita akan belajar interpolasi. Interpolasi juga hampir mirip-mirip lah. Yang namanya interpolasi mah ya gitu kan. Yang kayak kalau tadi kan mundur intervalnya tuh berdasarkan titik-titik yang kita peroleh gitu ya. Kalau interpolasi ya gitulah, misalkan yang A ditambah B bagi 2 itu jadikan X. Kemudian ada lagi misalkan X2 dengan X1 dibagi 2, terus aja kayak gitu kalau interpolasi gitu ya, kayak gitu. Nah, ini saja hari ini dari saya. Fibonacci dulu saja. Ada yang ditanyakan? Masih belum sudah jelas atau belum? Coba dibaca dulu saja lah. Nah, kalau menurut saya sih tidak terlalu rumit Fibonacci itu gitu ya. Hanya sederhana saja. Yang penting ada tahu rumus mana yang harus digunakan gitu ya. Apa saja yang awal yang tahu yang harus ditentukan. Yang jelas Anda harus menentukan inisial interval dan jumlah eksperimen yang ingin Anda lakukan. Gitu. Kemudian nyari X1 dan X2. X1 dulu diketahui. Nah, X1 diketahui, kemudian nanti baru Anda interval akhir dikurang X1, baru Anda menemukan X2. Nah, hitunglah fx1 dan fx2-nya. Kemudian cek fx1 dan fx2-nya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kemudian Anda harus mendelete interval yang, kalau ini meminimumkan, interval yang memberikan nilai fx yang nilai fungsi tujuan yang lebih besar, itu di delete saja gitu. Kemudian setelah itu buat lagi, cari lagi titik observasi yang baru gitu ya. Dengan cara misalkan x2 dikurang x1 ditambah titik awal dari inisial interval gitu. Karena kan supaya ternyata misalkan ternyata mundur, bisa jadi kalau fungsinya itu negatif gitu ya, memuat yang negatif sekian gitu ya, bisa jadi itu majunya bukan ke bawah tapi ke kanan, ke kanan, bisa aja, bisa seperti itu. Atau memuat sepersekian yang banyak, bisa. Misalkan kalau seper x kuadrat, seper x pangkat 3 itu semakin ke kanan pasti memilihnya, bukan semakin ke kiri, gitu ya. Oke. Ada yang tanyakan? Masih belum ada mungkin. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian dulu untuk hari ini. Nanti akan saya submit ke ini materinya ya, ke Google Classroom. Terima kasih sekali lagi untuk semua hari ini sudah hadir. Tolong ke depan jangan masuknya jangan lebih dari 10 ya. 10 menit cukup lah gitu. 9 lebih 10 gitu ya, biar sebetulnya saya maunya sih selesai jam 11 selesai lah gitu ya. Kalau ngasih tiap kuliah itu jadi kira-kira 30 menit Anda bisa buat baca-baca lagi metode ininya gitu. Seperti itu. Dan saya minta gitu ya, jangan nyalain lantas Anda pergi, udah nggak usah masuk aja, nggak apa-apa. Nggak masalah sih kalau saya. Ya. Oke, itu aja dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.